Kalau bukan orang muda seperti Pak Al Haris untuk memimpin Jambi itu keseo. Keseo. Pasti keseo. Keseo. Beliau itu kan pengalaman bupati 2 periode. Ya kan? Apa yang membuat gambaran abang keseo kalau yang lain nggak mampu itu seperti Nah, Bang, panggil Bang Sadin ini yang akrabnya ini. alhamdulillah sehat. Sehat Bang? Ya, Luar biasa Bang, bisa ketemu Sehat. lagi nih Bang. ya, sama-sama. Jadi sengaja mengunjungi kediaman abang ini Bang, ya, pingin berbagi juga ini Bang, terkait Jambi lah, ya kan? Yang hari ini notabene-nya, apakah Jambi itu baik-baik saja atau tidak? Saya pingin tahu juga Bang. Abang juga selaku tokoh masyarakat, mantan sekda, tentu sangat memahami kondisi Jambi, ya kan? Ya. Mulai dari birokrasinya, pemerintahannya seperti itu, yang dipimpin oleh Abang dah kita atau Bapak Gubernur Jambi Al Haris, Bang. Ya. Sejauh ini, Bang, pandangan Abang Jambi hari ini seperti apa, Bang? Ngobrol sebentar, Bang. Karena kalau kita bicara Jambi tentu sangat luas. Betul, Bang. Jambi ini dari 11 kabupaten kota. Ya. Ya kan, kalau kita bicara Jambi ya bicara keseluruhan. Kecuali kalau kita bicara tentang pemerintah daerah Provinsi Jambi. Kalau kita bicara pemerintah Provinsi Jambi, berarti kita bicara Pak Al Haris dalam belasan ini. Iya. Pimpinan, dan jangan lupa bahwa pemerintahan Provinsi Jambi itu termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi. Oh, gitu. Itu ya. Jadi komponen pemerintahan daerah Provinsi Jambi itu ada gubernur, bisa perangkat daerahnya, OPD, kemudian DPRD Provinsi Jambi. Itu hanya kata pemerintahan Provinsi Jambi gitu. Tidak harus gubernur tok gitu Tidak, ya. tidak harus, kan anggaran kan dibagi nih. Iya, iya. Anggaran kan sudah disahkan, sudah disetujui oleh TAPD, gubernur diserahkan lagi ke DPR untuk digodok. Kamu baru jadi perda. Iya, Kan iya. gitu, kalau kita bicara anggaran. Jadi pemerintah Provinsi Jambi ini, ya kalau kita ingin bincang tadi banyak. Pengalaman mulai dari birokrasinya, kemudian dari hasil pembangunan gitu. Baik. Dan Abang secara ini kan kita lihat ini Bang, tentu kan semua apa menjadi kinerja Pak Gubernur ya dah, dan Iya. perangkat pemerintahan anggap itu semua Bang. Iya. Progres yang Abang lihat sendiri Bang dalam membangun Jambi itu terlaksana atau tidak Bang? Sepengetahuan saya nih, kita Iya. lihatlah. Pak Gubernur ini, Pak Al Haris ini menjadi gubernur, posisi di mana pemerintahan sebelumnya terpuruk. Kita harus ingat, 5 tahun Jambi itu terpuruk, kena kasus OTT itu gitu. Luar biasa mempengaruhi kinerja birokrasi. Ya kan? Mulai dari mental birokrasi, ya kan? Iya, iya. Mulai capaian program. Coba yang ketika itu hasil dari, kita bicara pemerintahan maksud saya, Iya, Bang, iya. hasil dari evaluasi Kemendagri tentang capaian indikator dari RPJMD yang sudah dibuat waktu itu tahun 2016 sampai 2021 itu anjlok, nilainya 43,43%. Bayangkan, kalau kita kuliah 43,43% itu gagal. Gagal ya. Harus masuk dengan belasani. Ya kan, artinya dia membenahi nih, membenahi capaian birokrasi, capaian pemerintah provinsi gitu. Ini saya ingin melihat kondisi dulu ya. Iya, Kondisi. lanjut Bang. Beliau masuk menjadi gubernur, terpilih, ada PSU, sudah makan waktu berapa lagi prosesnya, baru beliau menang. Ya kan, kalau tidak salah Juli 2021 dilantik. Juli tidak salah ya? Juli ya. Juli apa? Juli 2021. Ya, 21. Juli 2021 posisi di mana negara kita, pemerintah kita tuh diancam dengan COVID-19. COVID-19. Coba bayangkan, provinsinya terpuruk, pemerintahnya terpuruk, diancam lagi dengan COVID. Ini kan berdampak sangat luas gitu. Bukan hanya berdampak terhadap anggaran pemerintah daerah, tetapi juga kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi kita gitu. Saya ingin menggambarkan kondisi objektif gitu ya. Iya Bang. Nah, beliau masuk. Kan 2001 awal, 2021 sudah di bulan Juli misalnya.
Artinya rencana pembangunan daerah itu sudah terbentuk, Betul. sudah masuk. Pak Haris itu hanya menjalankan apa namanya RAPBD yang sudah dibuat Iya, iya. sampai masuk ke tahun 2022. Mm-mm. Nah, 2022 tuh COVID masih merajalela, masih belum selesai, ya kan? Nah, kondisi inilah yang menurut hemat saya, kalau bukan orang muda seperti Pak Al Haris untuk memimpin Jambi itu keseo, Keseo. pasti keseo, keseo. Beliau itu kan pengalaman bupati 2 periode, ya kan? Apa yang membuat gambaran abang keseo kalau yang lain nggak mampu itu seperti Lah, beliau ini kan lincah nih. Coba kita lihat hubungan beliau sama pemerintah pusat. sangat dekat kalau dilihat. Bukan hanya sangat dekat, sejarahnya Jambi ini jarang 1 tahun tuh bisa 2 presiden datang ke Jambi, Oh, wakil iya. presiden, Betul, betul. para menteri yang punya apa kapasitas yang mumpuni datang ke Jambi bertubi-tubi gitu. Itu sudah luar biasa hubungan dengan pemerintah pusat gitu. Ya kan? Tapi jangan lupa Bapak Al Haris ini mengukir sejarah Jambi. Semua gubernur di Jambi baru sekali Pak Haris menjadi ketua gubernur Indonesia. Wow. Itu luar biasa tuh. Ya kan? Dampak politik dan ekonominya luar biasa. Makanya kita lihat event-event yang terjadi di Provinsi Jambi, event-event nasional, misalnya pertemuan gubernur se-Indonesia, pertemuan semua kepala desa se-Indonesia di Provinsi Jambi, Betul, betul. dan kegiatan MTQ nasional di Provinsi Jambi. Itu untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan atau event-event nasional di tempat kita itu bukan hal yang mudah dan murah gitu. Dan beliau tahu betul karena beliau dididik oleh Pak BH bahwa ketika kita mendatangkan event-event nasional di Provinsi Jambi itu bukan seremonial, tetapi kita mengharapkan multiplier effect dari kegiatan itu. Ya kan itu mereka butuh makanan, mereka butuh beras untuk makan, butuh cabai, butuh apa Iya, segala Bang, macam, iya. butuh hotel untuk diinap. Jadi ketika ada kegiatan nasional di Jambi, hunian hotel bertambah, ya kan tingkat konsumsi bertambah. Ketika tingkat konsumsi bertambah, yang dimakan itu beras Jambi, cabai Jambi, bawang Jambi. Pasar-pasar tradisionalnya bergerak gitu untuk mendukung apa namanya konsumsi kegiatan itu gitu. Belum lagi masalah transportasi. Itu menurut pendapat saya. Baik. Ini loh, dari sisi makro ya. Sisi makro, ya, seperti betul. itu luar biasa. Artinya ada perubahan, Bang ya? Jauh sekali dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Iya. Maksud Iya. saya yang 5 tahun yang kita terpuruk itu. Betul, betul. Luar biasa terpuruk itu. Orang mungkin sudah lupa dampak negatif, kemudian akibat yang ditimbulkan. Coba yang berapa banyak apa namanya pejabat-pejabat kita yang terimbas dengan hal seperti itu gitu. Padahal 2 tahun ya, cuma artinya 2 tahun, fullnya, tapi daya rusaknya luar biasa. ya. Iya, iya. 2 tahun mimpin, daya rusaknya luar biasa. Itu yang dihadapi. Wah, ini luar biasa itu secara nasional. Kita harus akui. Dan itu harus kita akui. Itu nah, Pak Haris ini dia yang katanya membangkit bantang terendam. Oh iya, iya. Pelan-pelan dia. Birokrasinya rusak, ya kan? Betul, betul. Rencananya rusak, segala macam rusak. Kita pelan-pelan. Nah, Haris ini, Pak Haris sampai saat ini dikasih waktu nih. Iya, Kan tidak full juga gitu. betul. 2001 sampai 2024. Ya kan 3 tahun 8 bulan kalau salah ya kan. Jadi kalau posisi 3 tahun 8 bulan pembangunan yang dibuat oleh Pak Haris seperti ini luar biasa sebenarnya. Ya kan? Kita lihat misalnya kegiatan-kegiatan multias yang dia kejar. Ya. Saya tahu maksud beliau ini kalau kegiatan multias Jalan Kumpi itu ya. Sering tuh, Bang. Nah, itu kan sebenarnya rencana beliau nih terobsesi dengan kita ini kan satu-satunya provinsi yang tidak punya pelabuhan ekspor impor. Pelabuhan ekspor laut kita tidak punya. Satu-satunya kita merhab di ujung Jabung. Nah, itulah apa namanya infrastruktur awal untuk kita mengarah ke ujung Jabung gitu. Ya kan makanya harus dikejar hal seperti itu. Karena kita satu-satunya provinsi yang tidak punya pelabuhan ekspor. Jadi ya biaya logistik kita besar. Barang-barang komunitas ekspor kita misalnya kayu manis, kopi itu lari ke Sumatera Barat atau ke Bengkulu. Ya kan kentang ke Bengkulu, cabai ke Bengkulu gitu. Iya, Bang. Yang daerah timur misalnya padi beras kita lari ke Riau. Ke Riau ya. Ya, Pinang apa segala macam. Ya kan ada yang ke Medan nih. Kan luar biasa. Capital Flight nama itu. Ya kan Capital Flight atau kelapa condong yang Jambi kita nanam, orang nampak menepi hasilnya. Tidak ada di value bagi kita. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan beliau ini tadi
paling tidak melanjutkan kembali, ya kan, melanjutkan kembali cita-cita Pak BA Ujung Jabung itu terrealisasi, ya kan, karena beliau adalah anak BA, dia harus merealisasikan cita-cita awal, cita-cita mulia gitu. Satu-satunya provinsi nih kita yang tidak punya pelabuhan ujung Jabung, pelabuhan laut, Dan maksudnya ini harus diwujudkan. harus diwujudkan. Kalaupun sebenarnya kita di RPJMN nasional itu sudah masuk, seharusnya tahun 2024 harus selesai. Iya Bang, ya. Tapi nampaknya di tingkat nasional juga apa namanya masih belum melontorkan anggaran itu gitu. Kalaupun memang beberapa bulan yang lalu Pak Presiden yang pernah ke Beijing waktu itu dan Bu Menlu menyatakan bahwa salah satu proyek kerjasama Indonesia dan Cina itu adalah proyek Ujung Jabung, ya kan, dengan perusahaan Cina Puhai. Nah itu harus kita tindak lanjut sekarang dan sedang dalam proses itu. Baik, Bang. Itu dia yang kita simak hari ini pemirsa ya. Lanjut kita Bang. Tapi Bang, ini tapi Bang. Ya, biasa. Ya, persoalannya Bang, sudah banyak yang gubernur ini berbuat Bang. Ya, Tentu yang kita lihat Bang hari ini ya Bang ya, dan Abang juga menceritakan itu. Dan hari ini Bang dikritik oleh berbagai oleh masyarakat Bang, berbagai dari organisasi kalangan atau apa, mengatakan gubernur itu seolah-olah tidak bekerja nyata Bang. Padahal yang kita lihat dan tentu kan ada arsip-arsip Bang yang melihat gubernur itu berbuat Bang. Tapi masyarakat pandangannya beda Bang. Nah untuk menanggapi persoalan itu Bang yang dikritik oleh masyarakat ini Bang, apa yang harus Abang sikapi kira-kira Bang? jadi begini, menurut pendapat saya nih, bahwa perspektif masyarakat untuk menilai berhasil atau tidak gubernur ini, pertama dilihat dari macet atau tidaknya jalan, kan itu. Kan itu yang dilihat orang nih. Ya. Satu, sudah tuh penanganan berkaitan dengan layanan publik. Dua, kalau misalnya rumah sakit tidak baik melayan, kalau lulusan SMA tidak mampu terserap, anak-anak SMA yang masuk ke SMA tidak mampu terserap, kan gitu. Ya, kalau harga sembako mahal itu ukuran-ukuran masyarakat, ya kan, untuk mengatakan kalau seandainya berhasil tidak seorang pemimpin, atau misalnya Pak Gubernur sulit dihubungi misalnya, itu kan pandangan perspektif masyarakat seperti itu gitu. Itu siapapun Nah, pemimpin begitu Bang? Iya pasti seperti itu, kan tidak ada yang sempurna nih. Betul. Ya kan, tidak yang mulus-mulus baik gitu. Ya. Tidak ada yang baik-baik saja gitu kan. Semuanya pemimpin seperti itu. Nah kita tinggal lagi objektivitas kita menilai. Seorang kepala daerah itu berjanji ke masyarakat. Janjinya itu dimasukkan ke dalam apa yang disebut dengan RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi. Dalam hal ini Pak Harisani tahun 2021 sampai tahun 2026. Itu janjinya RPJMD gitu. Ya kan, janji itu diikat melalui peraturan daerah dengan DPRD gitu. Baik Bang. Nah, kan, kalau kita ingin objektif, by data, berdasarkan data kita lihat sejauh mana RPJMD sudah tercapai dengan sekian ratus indikator yang dibangun. Dalam RPJMD itu ada janji tentang pertama indikator makro yang harus kita capai itu berapa, indikator kinerja utama berapa. Kemudian indikator kinerja daerah berapa yang harus dicapai, gitu. Yang tadi saya katakan tuh, yang rejim yang lalu, pemimpin yang lalu itu nilainya 43,43% tercapai. Nah, alhamdulillah nih, saya selaku tim penilai RPJMD, itu angka kita di tahun 2023 itu sudah mencapai 81,5% indikator tercapai. Artinya kan memang ada sisa nih. Ya kan, kalau 81,5% berarti sisanya kalau 100% sekitar 19,5 yang belum tercapai. Betul. Ya kan, yang belum tercapai. Yang belum tercapai nih misal nih, layanan rumah sakit, indeks kepuasan masyarakat terhadap rumah sakit masih kurang, seperti ya kan, tuh real tuh. Ada angkanya gitu. Kemudian misalnya di tahun 2003 ini kita berjanji nih, bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan kita tingkatkan menjadi 4,6, sekarang kita 4,9. Sekarang kita tercapai angkanya 4,6 misalnya. Betul. Belum tercapai full gitu. Dan ini biasa saya pikir. Jadi kalau kita ingin objektif, kita lihat dari capaian RPJMD yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu yang dilihat Bang ya, Iya, dari sisi itunya indeks. Nah, kalau masyarakat, kalau kita ingin menggambarkan masyarakat kemajuan daerah Jambi, dilihat pertama misalnya
berapa penerbangan di Jambi, flight yang masuk ke Jambi. Begitu. Semakin banyak penerbangan datang ke Jambi, berarti kita maju secara ekonomi. Itu satu. Itu satu. Iya kan? Sudah itu yang kedua kita lihat macet tak jalan-jalan nih. Kalau macet jalan-jalan maju Jambi ini gitu. Itu tanda. Ya kan? Yang kedua mall. Mall itu hari Sabtu Minggu rame tak? Betul. Nah, kalau saya rame mall Sabtu Minggu tuh berarti rame Jambi. Iya. Yang tidak kalah penting Jambi adalah karet. Dulu ukuran karet. Betul sekali. Ya kan harga 1 kilo karet itu minimal sama dengan 1 kilogram beras. Betul. Nah memang sekarang kita ini tidak lagi zaman karet. Ya kan karet, petani karet ya kita mengakui bahwa ini sangat terpuruk. Lama sudah terpuruk karet. Ya kan sudah lama sekali gitu terpuruk. Nah sekarang mereka beralih ke komunitas kelapa sawit. Ya kan, nah, kelapa sawit sekarang sudah peralihan nih. Betul, Bang. Antara karet dan sawit. Nah ini yang kita anggap bahwa dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi harus fokus juga ke dalam mengintervensi komunitas masyarakat, terutama kelapa sawit Jambi. Seperti itu. Baik. Jadi kalau kekurangan, ya pelayanan seperti jalan batubara misalnya kan, ya dah, belum terbentuk jalan batubara hingga saat ini. Ini luar biasa perjuangan Pak Gubernur itu siang malam, saya tahu persis gitu. Beliau tuh siang malam bekerja. Kalau kita yang tua-tua nggak mampu ngikuti beliau tuh. Itu dia, Bang, ya. Iya. Bang, ini kan kita kembali mau menghadapi situasi pilkada nih, Bang. Ya. Tentu gejolaknya juga beliau makin besar, Bang. Ya. Siapapun calon kandidat, Bang. Tapi kita membahas kinerja sedikit, Bang. Andai kata, Bang, dipercaya oleh masyarakat Jambi kembali Pak Gubernur Haris dan Ya, insya Allah, ya. Bang, ya. Insya Allah. Pandangan Abang lah dulu. Akan maju nggak Jambi, Bang, ke depannya lagi? Yakin saya, ini dikasih waktu 3,8 tahun aja jadi seperti ini, gitu, apalagi 5 tahun ke depan dengan jaringan yang beliau bentuk di tingkat nasional, itu luar biasa, ya kan? Mudah-mudahan Presiden Prabowo karena mereka koalisi Prabowo yang bisa terbantu. Koalisi tadi ya. Ya, kan itu ada cita-cita untuk membangun flyover itu tuh bagus sih bilang. Yang penting ada cita-cita, ya kan ada cita. Dan saya yakin betul bahwa beliau ini pemimpin yang tidak dendam. Oh, itu ada dendam orangnya. Ya kan, merangkul semua orang. Satu. Itu tipe beliau nih kan. Ini untuk ke depan nih. Iya, untuk itu yang kedua. Pernah nggak di mulutnya Pak Al Haris itu ngatoi kandidat, ngatoi lawan politik rivalnya? Belum pernah. Tidak pernah. Itu bedanya beliau. Iya. Tidak pernah gitu. Dia tidak pernah jelekin orang gitu, nak maju jadi gubernur, tidak pernah jelekin orang. Jangan kita nak maju, kita jelekin orang, kita bicara program. Makanya beliau selalu bicara program. Program ke depan itu untuk membangun Jambi. Dan kita masih berutang nih. Iya. Utang pertama itu tentang Jambi Business Center. Nah sekarang sudah mulai nih. Oh iya. Jambi Business kan hutang di kita dulu nih, Pak. Zaman saya waktu sekda dan Pak Abi ya kan. Sekarang sudah mulai nih nampak giat. Iya ada giat. Nampak menggeliat gitu kan. Ya, Sepangmayang. Sudah tuh kita upayakan apanya pelabuhan Ujung Jabung itu. Oke. Ya. Paling tidak ada kemajuan nih, ya kan jalan Kumpi itu kan sudah selesai nih, Betul. ya kan paling tidak bisa menjadi sandaran dasar infrastruktur untuk menuju ke Ujung Jabung. Kemudian daerah Hulu, Iya, Bang. ya kan Jangkat sudah terbuka sudah lama, artinya proyek Jangkat itu sudah keluar. Nah sekarang proyek Batangasai lagi, Betul. ya kan jalan Batangasai sudah licin tuh. Iya. Nah, kan ini kan pertumbuhan ekonomi baru, di mana produk daerah barat ini tadi itu keluar gitu. Ya, tinggal lagi kita sekarang menyiapkan semacam industri hilir. Ya tantang kita, makanya di ke depan itu saya baca tentang visi misinya Pak Gubernur ini, dia ingin meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah. Daya saing daerah. Kita ketahui memang kita akui daya saing daerah kita di tingkat Sumatera memang kita relatif tertinggal lah 2 provinsi kita dan Riau gitu. Tapi angkanya masih cukup lumayan berada di 7, gitu, 72 atau 7, gitu. Artinya Jambi mantap itu betul-betul mantap ya berikutnya ya. Mantap ya. Berkelanjutan. Mantap berkelanjutan. Mantap berkelanjutan. Ada yang mantap tidak berkelanjutan. Oh ini mantap Itu berkelanjutan. mantap berkelanjutan, ya kan? Iya Bang, ya Bang, Ya. luar biasa ini. Aduh Bang. Terus Bang, Abang yakin dia ini Bang, ini kan soal pilkada Ya. kita habis tadi. Oh, pilkada Iya ya. kan? Abang yakin beliau masih menduduki bak gubernur? Sangat yakin. Coba bayangkan beliau jadi bupati 2 periode, ya kan? Orang bilang dia tidak punya duit gitu, tapi jadi gubernur kok.
pendekatan beliau ke masyarakat itu luar biasa sebenarnya. Ya kan? Beliau menyadari dari orang yang tidak punya, kemudian dia dikasih Allah kekuasaan untuk mengabdikan di kepada masyarakat. Dan itu yang kedua saya yakin kok, sangat yakin malah, Sangat yakin. sangat yakin. Tapi ada penantangnya, Pak Romi. Penantang, kalau ada penantang kan ada enak. Oh, gitu kan? ya? Penantang. Jadi beginilah, untuk melihat seorang pemimpin itu, saya pikir kita tidak usah bicara mendengar apa yang dia sampaikan, tapi apa kebijakan yang sudah dia buat. Gitu. Oke. Ketika dia mimpin, contoh misalnya, bayangkan Pak Al-Haris ini di periode pertama di tahun 2022, ya kan 22, itu ada impres tentang pengentasan kemiskinan ekstrim. Tahu enggak? Satu-satunya provinsi di Indonesia ini yang melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim itu 78.000 sasarannya, itu Al-Haris. Yang mempunyai itu. Yang mampu, yang mampu melaksanakan itu. 78.000 penduduk ekstrim, miskin ekstrim. Di antara 42.000 padahal sasaran kita miskin ekstrim Provinsi Jambi ini 42.000. Ya. Dia diintervensi 78.000. Makanya beliau dapat palitrana namanya. Ya. Ya kan palitrana dari apa namanya Kementerian Ketenagakerjaan. Itu BPS Ketenagakerjaan. Itu salah satu lah. Salah satu. Makanya bahwa program Dumisake yang dia tawarkan kemarin itu semula memang Dumisake itu digunakan untuk apa namanya 2 miliar 1 kecamatan. Tetapi karena regulasi tidak memungkinkan, karena dianggap kecamatan itu bukan pemerintahan. Pemerintahannya kan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten kota, dan pemerintahan desa. Betul, Bang. Itu kan kecamatan bukan pemerintahan, jadi tidak bisa ditransfer ke kecamatan. Makanya ditambahlah waktu itu untuk transfer desa kelurahan dari 60 juta menjadi 100 juta. Iya. Maka dititiplah program-program Dumisake ini di samping di perangkat daerah langsung ke desa-desa gitu. Itu sebenarnya. Itu luar biasa Luar gitu, biasa. mengintervensi langsung. Itulah. Ya kan pada tingkat kecamatan dibantu satu kecamatan itu 50 juta. 50 juta. Ya per tahun. Itu luar biasa sebenarnya. Cuman memang ini ada sisi lemah perangkat daerah ini untuk mensosialisasikan kegiatan kemasyarakatan yang sudah mereka lakukan. Contoh misalnya bedah rumah itu kan setahun. Padahal jalan 600 unit sudah jalan. 600 unit. Bayangkan sudah 3 tahun 6 kali 3 1.800. Ya enggak? Belum lagi yang apa namanya anak-anak SMA itu kan belasan ribu sudah menerima apa namanya biaya pendidikan biaya pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Betul sekali. Malah kalau anak SMA ini mana anak SMA yang tidak mampu ini tidak lulus di SMA negeri itu waktu mereka masuk ke swasta itu dibayar CPP-nya gitu oleh pemerintah Provinsi Jambi, tapi itu tidak pernah program itu, Bang. jalan sebenarnya. Nah, tinggal lagi kita mendorong OPD ini tadi atau perangkat daerah tadi untuk menyampaikan apa namanya program-program yang berkaitan ke masyarakat ini untuk disebarkan ke masyarakat. Harusnya ya, Bang. Jalan, belum lagi UMKM-nya misalnya. Betul, Bang. Betul. UMKM itu ada yang dibantu 20 juta per UMKM, kemudian ada yang 10 juta dan sekarang 5 juta gitu. Jalan, cuman memang ya kita serahkan ke Tuhan lah kalau begitu. Ya kan? Mana tahu lagi Ya. kembali dipercaya lagi, Bang ya. Saya yakin beliau masih dipercaya, yakin betul saya Yakin karena betul, Bang, ya. ya kita lihatlah tingkat kepuasan masyarakat itu dicermin dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah. Itu sebenarnya. Dan itu hasil surveinya ada gitu. Baik. Baik, Bang. Ini terakhir, Bang. Ini terakhir ya. Bang, objektif kita, Bang. Ya, Yang muncul hari ini kan hanya Romi sebagai penantang, Bang. ya, Kacamata Abang, Bang. Ini kita mau bukan membanding-bandingi, tetapi ini kan mau minta sedikit pandangan Abang terhadap dua sosok ini, Bang. Ya, Bang ya? ya, Ini sama-sama bupati 2 periode kan, Bang? ya. Dalam hal ini, Bang, yang mana lebih mampu membangun Jambi yang telah kedua ini? Ini objektif kita, Bang. Ya, Antara Romi dengan Pak Al-Haris. ya. Itu aja, Bang. Tadi saya sampaikan untuk membandingkan ini ya saya minta maaf dulu lah. Sama baik Romi adik. Tanya aja, Bang. Romi adik saya juga harus adik saya gitu kan. Dan ya kan saya tahu lah. Kalau ingin melihat berhasil atau tidak seseorang itu, misalnya Pak Romi misalnya,
Lihat aja di Tanjung Barat, ada program-program dia berhasil. Satu saja dia tunjukkan misalnya. Misal mampu membangkitkan pendapatan nelayan, misal seperti itu kan. Iya. Atau mampu membuat hilirisasi salah satu produk di Tanjung Timur misal gitu. Iya. Itu aja dikemukakan, ada atau gitu. Itu juga ya. Nah, kan itu maksudnya. Ya kan, barulah kemampuan di tingkat kabupaten itu dia besarkan volumenya ke kabupaten kota seperti Jambi gitu. Harusnya seperti itu. Harus seperti itu gitu. Ya kan? Dia tunjukkan kemampuan yang 10 tahun loh. Iya, 10 tahun 2 periode beliau ya. Gitu. Kan gitu. Iya. Kemampuan itu ditunjukkan aku akan kalau gitu kita perbesar lagi untuk sebuah kabupaten kota gitu. Betul. Ini yang tidak ada nih belum nampak saya tuh. Ini minta maaf yang saya minta maaf itu sekali. Belum nampak gitu kan. Belum kelihatan Ya. apa ya Bang ya. Makanya memang selalu wacana misalnya untuk menjadi kepala daerah saing ya selalu gimana ya? Malas juga sudah ngomong itu. Ya, seharusnya kita beradu visi misi. Harusnya Bang. Kan Ya. Jambi itu akan saya bangun seperti ini karena di kabupaten saya sudah berhasil gitu. Harusnya gitu Bu. Harus gitu. Ya. Publik tuh gitu Macam ya. Pak BA dulu kan? Iya, betul. Ya kan? Kami misalnya gerakan Tulung Sawah berhasil. Betul. Kemudian memberantas kemiskinan Ya. dengan Jambi Emas Salong Emas sudah berhasil. Iya. Nah, kami akan peluang itu diperbesar lagi, maka terjadilah bedah rumah yang begitu masif Betul. yang sekali. dilakukan. Itu harusnya. iya kan, kita sudah berhasil di tempat kita untuk orang. Nah, kalau kita best practice-nya belum ada gitu, Iya, Pak. apa yang kita bawa untuk masyarakat Iya. banyak? Ya dah. Nah, itu dari sisi kemampuan, tapi belum tahu. Tapi saya yakin memberi amanah sekali lagi kepada Pak Haris Abdulsani untuk mempercepat barang yang sudah ada gitu. Jangan coba-coba lagi gitu. Kita pengalaman yang dulu kan seperti itu. Ya. Pak BA sudah berhasil membangun, ya kan? Ya. Nah, berhasil membangun ya seharusnya masyarakat melanjutkan lagi nih, Harusnya. gitu kan? Ya. Tetapi dipotong di tengah jalan, kan harusnya hancur kan? Betul Bang. Pengalaman itu jangan ada lagi gitu. Dan tidak boleh terulang lagi. Jangan lagi terulang gitu. Pengalaman pahit betul. Bayangkan 5 tahun kita terpuruk, Betul, habis terjerembab kata orang 5 tahun. Baik. Ya kan tidak produktif jadi masyarakat juga menanggung kerugian gitu, Benar sekali Bang. akibat kepemimpinan yang ya saya pikir. Baik Bang. Sebagai penutup closing statement Bang, bagaimana Abang selaku tokoh masyarakat biar masyarakat percaya dan yakin bahwasanya Pak Gubernur Haris dan Pak Sani kembali untuk melanjutkan 2 periode. Apa saran pendapatnya Bang? Silakan Bang ke kamera. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya pikir bahwa satu-satunya gubernur yang punya visi kerakyatan adalah justru Pak Haris. Program Rumah Sakit itu program untuk membangkitkan pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Terbukti kalau program sudah ada bedah rumah, ada hafiz Quran satu desa, satu orang satu desa. Kemudian ada bantuan makanan untuk santri, ya kan, para santri itu dikasih makanan. Kemudian ada santri yang dilatih, ya kan, anak santri dilatih, ada pelatihan santri sehingga dia tamat. Ketika dia tamat nanti dia bisa punya skill untuk bekerja. Kemudian ada kegiatan bedah rumah. Kemudian ada lagi baru-baru ini internet masuk desa. Murah emat itu, murah emat kelinci itu jarang loh. Ya kan, sekarang sudah bisa orang berhubungan. Dan itu desa bebas hambatan internet itu sedang berjalan sekarang, sebentar lagi tuntas. Jadi saya pikir program-program seperti ini ke depan harus kita pertahankan, kita tingkatkan lagi. Kalau seandainya ada kelemahan, ya kita menyadari manusia itu tidak sempurna. Maka yang tidak sempurna itu kita menutupi sehingga mereka menjadi sempurna. Ya kita bersama-sama gitu. Jangan mencoba-coba lagi. Pengalaman yang lalu itu kita mencoba-coba. Ya kan, akhirnya kita terjerembab secara bersama-sama. Jadi ini jangan sampai lagi terjadi yang kedua kali gitu. Kita kan tidak mau jadi keledai masuk dalam lubang yang sama untuk 2 kali. Mungkin ini oleh karena itu Haris Sani lanjutkan. Luar biasa. Sampai jumpa Bang. Ya.